Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 kelas Desain Manajemen Jaringan A, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Kami akan mempresentasikan materi tentang server, modem, dan akses point. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sela Yuniar, biasa dipanggil Sela, NPM 190820010044. Halo, perkenalkan nama saya Nur Alam, biasa dipanggil Alam. Nama saya Nur Ulfa Mauludina, biasa dipanggil Ulfa, NPM 190820100093. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang server. Apa sih server itu? Server adalah sebuah komponen komputer yang didesain untuk memproses permintaan atau request dan mengirim data ke komputer lain melalui internet atau jaringan lokal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer server. Pada komputer generasi awal sekitar tahun 1950, bentuk komputer tidak seperti sekarang yang begitu kecil. Di zaman itu, jenis komputer yang digunakan adalah mainframe atau komputer besar. Bentuk fisik komputer bisa di separuh ruang kelas, dan hanya bisa melakukan satu pekerjaan dalam suatu waktu atau belum support multitasking seperti komputer di zaman sekarang. Untuk berinteraksi dengan komputer, belum menggunakan keyboard dan monitor seperti ini, namun menggunakan berbagai macam tombol, lampu, dan suara sebagai indikator untuk menunjukkan hasil kerja komputer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu komputer server. Di dalam suatu server atau jaringan, terdapat dua jenis perangkat, yaitu komputer server dan komputer klien. Komputer server adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola segala aktivitas yang terjadi di dalam jaringan tersebut. Seperti yang saya ucapkan sebelumnya, komputer server adalah komputer yang menyediakan layanan bagi komputer klien dengan menyediakan berbagai sumber daya. Bahkan, komputer server tidak hanya digunakan dalam perusahaan saja. Instansi pemerintahan juga menggunakannya, dan lingkup sekolahan seperti SD, SMP, SMA, dan SMK hingga perguruan tinggi sudah menggunakan komputer server untuk menunjang kebutuhan mereka. Selanjutnya ada jenis komputer server, ada 4, yaitu web server, mail server, FTP server, dan application server. Yang pertama ada web server. Web server ini adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data dan file penunjang website agar dapat ditampilkan pada web browser. Yang kedua ada mail server. Sesuai namanya, komputer ini bertanggung jawab untuk mengolah layanan email. Yang ketiga ada FTP server. Komputer yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas transfer file yang dilakukan melalui software file transfer protocol. Perangkat lunak tersebut biasanya digunakan untuk mengakses file secara online. Yang keempat ada application server. Jenis ini tidak jauh beda dengan web server. Hanya saja ia digunakan untuk melayani pengguna aplikasi web. Selanjutnya ada cara kerja. Secara sederhana, server bekerja atas permintaan dari sebuah klien. Misalnya saja untuk kasus web server. Ketika Anda mengetikkan sesuatu alamat website menggunakan browser, maka artinya komputer Anda sedang bertindak sebagai klien yang meminta informasi kepada web server. Web server tersebut kemudian mengirimkan isi website ke komputer Anda, sehingga Anda pun dapat mengakses isi website tersebut. Berikutnya ada fungsi-fungsi server. Yang pertama ada server aplikasi. Server aplikasi adalah server yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien. Yang kedua, ada server data. Server data yaitu server jenis ini digunakan untuk menyimpan berbagai data, baik data yang belum diolah maupun data yang sudah diolah menjadi informasi. Data ini dapat diakses oleh klien dengan bantuan aplikasi yang ada di server. Yang ketiga, ada server proxy. Server proxy ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proxy. Orang awam lebih mengenal proxy server untuk mengoneksikan komputer klien ke internet. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang harga untuk
komputer server. Untuk harga pada komputer server supaya ideal sangatlah beragam, dari yang murah sampai yang mahal tergantung komponen yang dipakai untuk komputer server tersebut. Ada beberapa komponen untuk merakit komputer server, contohnya adalah penyimpanan, HDD atau SSD, RAM, dan prosesor. Semakin mahal harganya, semakin bagus kualitasnya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang implementasi file sharing di Windows 10. Berikut adalah langkah konfigurasi file sharing di Windows 10 pada komputer yang berperan sebagai server. Yang pertama, pastikan Anda terkoneksi dengan jaringan lokal komputer pada kamar tersebut. Yang kedua, mengatur folder untuk sharing dalam jaringan komputer lokal. Memilih folder untuk sharing, yaitu menunjukkan folder yang dipilih untuk di-sharing atau dibagikan atau dipakai bersama dalam jaringan lokal komputer pada kamar tersebut. Selanjutnya, yang B, mengatur user yang dapat menggunakan folder dalam sharing. Setelah memilih folder yang akan menggunakan untuk file sharing, selanjutnya memilih user di mana saja yang dapat menggunakan folder dalam file sharing, seperti kamar tersebut. Yang terakhir, yaitu mengatur hak akses pada file sharing pada kamar tersebut. Halo teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang modem. Definisi modem. Modem adalah singkatan dari modulator demodulator. Proses modulator dapat diartikan proses mengubah data dari komputer yang berbentuk sinyal digital akan diubah menjadi sinyal analog. Sedangkan demodulator adalah proses untuk memperoleh kembali data yang telah dikirim oleh pengirim. Dalam proses ini, data yang berupa sinyal analog akan dirubah kembali menjadi sinyal digital agar dapat dikenali oleh komputer. Jadi, modem adalah sebuah perangkat keras yang berguna sebagai alat komunikasi dua arah yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Modem juga bisa diartikan sebagai media perantara supaya komputer dapat terhubung ke jaringan internet. Sejarah modem. Modem pertama kali ada di dunia pada tahun 1943 diciptakan oleh IBM. IBM adalah perusahaan asal Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Modem untuk personal komputer pertama kali diciptakan oleh Dennis C. Hayes dan Dale Hetherington pada tahun 1977. Perkembangan merek dan tipe modem. Pada tahun 1943, modem pertama kali diciptakan oleh IBM dan mengirimkan data melalui sambungan telepon biasa dengan kecepatan 25 bits per detik. Pada tahun 1948, IBM mengembangkan modemnya dan lahirlah modem teletype yang digunakan dalam Perang Dingin Amerika Serikat. Pada tahun 1962, ada modem Bell 103 datapon. Modem ini mampu mengirimkan data dengan kecepatan 300 bits. Pada tahun 1977, modem Hayes 80/130A. Modem pertama yang dibuat Hayes dan Dell ini merupakan modem pertama bagi personal komputer. Pada tahun 1981, Hayes dan Dell menciptakan Hayes Smart Modem. Modem ini memiliki kecepatan 300 bits per second. Modem ini berfungsi untuk mengontrol telepon seperti pada saat ini. Pada pertengahan 1980-an, pada masa ini IBM hampir menguasai seluruh pasar komputer, dan pada masa ini juga diperkenalkan modem card untuk PC. Pada pertengahan 1990-an, pada masa ini modem internal PCI merupakan salah satu komponen dasar yang ada di setiap komputer atau laptop. Pada tahun 2000-an hingga sekarang, pada tahun 2000-an modem sudah menggunakan jaringan 3G dan kini modem masuk ke era 4G LTE. Fungsi modem. Fungsi modem adalah merubah komunikasi dua arah dari sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Sebuah sinyal digital dikirimkan dengan komputer diubah menjadi sinyal analog terlebih dahulu oleh modem,
dan dihantarkan ke komputer lainnya dan sebaliknya. Cara kerja modem. Dalam penggunaannya, modem bertugas merubah data dalam bentuk analog dan digital. Saat komputer disambung ke modem untuk kemudian digunakan berinternet, jika komputer kita akan mengupload atau mengirim data, maka informasi atau data dari komputer dalam bentuk digital akan diubah oleh modem menjadi bentuk analog. Saat data atau informasi analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan akan mengubah kembali bentuk data tersebut menjadi digital, sehingga bisa diproses oleh komputer tujuan tadi. Harga modem pada saat ini sangat bervariasi. Harga modem mulai dari puluhan ribu rupiah hingga lebih dari 1 juta rupiah. Pada saat ini, modem memiliki beragam jenis yang menyesuaikan kebutuhan pengguna. Contoh implementasi modem Telkomsel Flash Prolink harga sekitar Rp350.000. Masukkan kartu internet ke dalam slot kartu yang ada di dalam modem. Masukkan modem ke dalam port USB personal komputer. Tunggu agar software terdeteksi otomatis sehingga muncul box install Shield Wizard. Kemudian klik next. Setelah itu, software akan melakukan proses installing. Tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah software modem Prolink terbuka, Anda bisa mulai mencoba menghubungkan ke internet dengan mengeklik tombol connect. Sekarang, komputer pribadi kalian telah terhubung dengan internet. Dengan komputer kalian yang sudah terhubung di internet, kalian bisa mencari informasi yang kalian butuhkan di internet. Oke teman-teman, jadi sekarang aku mau bahas tentang access point. Apa sih access point itu? Access point dalam jaringan komputer adalah sebuah jalur akses nirkabel perangkat komunikasi yang memungkinkan antar perangkat untuk terhubung ke jaringan nirkabel dengan menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau standar terkait. Jadi, jika di rumah kalian punya Wi-Fi nih, nah yang menghubungkan Wi-Fi dengan PC kalian itu menggunakan access point ini, gitu. Nah, selanjutnya ada sejarah access point. Nah, tahun 1970, perusahaan IBM, yaitu International Business Machines Corporation, jadi mereka merancang percobaan untuk merancang WLAN, tetapi tidak dapat diproduksi di tahun 70 itu karena data rate-nya 100 KB aja. Di tahun 1985, FCC, yaitu Federal Communications Commission, yang merupakan lembaga independen dari pemerintah Amerika Serikat yang mengarah ke 6 bidang seperti broadband, kompetisi, frekuensi radio, media, keselamatan publik, dan keamanan dalam negeri. Nah, mereka menetapkan Pita Industrial, Scientific, and Medical atau ESM Band. Nah, yang bersifat tidak terlisensi, sehingga pengembangan WLAN di tahun ini memasuki tahapan yang serius. Nah, di tahun 1997 ada lembaga bernama IEEE, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineers. Nah, organisasi ini tuh organisasi internasional, menganggotakan para insinyur dan terdiri dari beberapa bidang nih mereka ini. Industri, rekayasa, telekomunikasi, jaringan komputer, dan mereka juga mempromosikan pengembangan standar dan mempercepat teknologi baru dalam semua aspek yang tadi aku sebutin. Tetapi dengan spesifikasi baru ini terdapat kekurangan jika peralatan yang menggunakan standar tersebut bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan tersambung dengan peralatan seperti cordless phone, microwave oven, itu akan terjadi interferensi jika menggunakan gelombang radio pada frekuensi yang sama. Dan terakhir di tahun 2006, 802 ini dikembangkan dengan menggabungkan teknologi 802.11b dan 8,2.11g. Nah, teknologi ini dikenal dengan istilah MIMO atau MIMO gampangnya, multiple input, multiple output kepanjangannya, yang merupakan teknologi Wi-Fi terbaru. Nah, seperti yang saya pernah baca, MIMO ini tuh membantu performa nirkabel
Jadi itulah tujuannya di 2006 ini sudah dikembangkan access point. Oke, next ada fungsi. Jadi fungsinya access point yang pertama itu berfungsi sebagai switch yang akan bertindak sebagai penghubung jaringan lokal dengan jaringan wireless atau kabel. Seperti yang saya udah bilang di awal tadi, jika kalian punya modem, wifi, dan terhubung dengan PC itu menggunakan access point ini. Oke, yang kedua, mengatur agar access point berfungsi sebagai DHCP server sehingga pemberian IP address akan terhubung otomatis. DHCP servers ini tuh adalah perangkat komputer yang mampu mendistribusikan alamat IP server ke seluruh DHCP perangkat bawah yang masih dalam satu jaringan network. Yang selanjutnya, dengan dilengkapi fitur keamanan WEP atau WAP yang biasa disebut Share Key Authentication, access point juga dapat digunakan sebagai pengaman nih. Dan yang terakhir, access point juga mengatur akses yang didapatkan suatu perangkat berdasarkan MAC address perangkat tersebut. Oke, selanjutnya adalah cara kerja access point. Yang pertama, ketika ada perangkat yang mencoba mengakses jaringan nih, nah access point itu akan menentukan bahwa jaringan tersebut tuh diizinin masuk atau enggak. Nah, jika diizinkan masuk, selanjutnya access point akan mengekripsi sandi. Nah, jika sandi cocok maka akan bisa masuk nih. Nah, selanjutnya juga access point akan berfungsi sebagai DHCP yang akan memberikan alamat IP untuk perangkat tersebut. Nah, dan setelah terkoneksi nih, nanti jendela browser akan menampilkan laman berisi permintaan untuk memasukkan kata sandi agar terhubung dengan jaringan. Dan yang terakhir, jika kata sandi yang dimasukkan tepat, access point akan mengizinkan untuk terhubung dengan jaringan. Perkembangan merek dan tipe. Ini saya ambil contoh Linksys dengan tipe yang berbeda. Yang di sebelah kiri itu dijual tahun kurang lebih 2005 dan terlihat modelnya sudah lama. Yang di sebelah kanan ada keluaran baru dan ini adalah harganya yang saya kutip dari Shopee, Blibli, dan Bukalapak. Ini selanjutnya ada merek TP-Link yang sebelah kiri model lama dan sebelah kanan model baru. Yang model baru sudah nggak pakai antena lagi ya, udah berkurang. Dan yang ini adalah harga-harganya. Selanjutnya ini beda merek tetapi kelihatan ya yang modern dan yang jadul nih yang mana, Uniquity dan Bluelink. Ini harganya. Oke, yang terakhir ini adalah merek D-Link dan ProLink dengan model yang berbeda juga, model jadul dan model baru, dan ini harganya. Oke, yang terakhir adalah contoh implementasi. Hotspot itu merupakan salah satu contoh penerapan access point yang paling umum ya, dimana klien nirkabel juga dapat terhubung ke internet tanpa mematikan jaringan tertentu. Di HP juga bisa hotspot nih, tethering. Nah, ini contohnya, ada modem dan wifi Andromax yang sekarang gampang dibawa kemana-mana tanpa kabel. Oke, itu aja, makasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.